Lemak atau lipida adalah salah satu zat gizi utama yang sangat penting bagi tubuh kita. Tidak hanya sebagai cadangan energi, tetapi juga berperan dalam struktur sel, hormon, dan berbagai fungsi vital lainnya. Proses penguraian lemak menjadi energi berlangsung di dalam mitokondria melalui beta oksidasi yang akan dibahas oleh kelompok 4 dalam lemak dan metabolismenya. Lemak adalah senyawa kimia yang terbentuk melalui reaksi esterifikasi antara satu molekul gliserol, yaitu alkohol 3 gugus hidroksil, dengan 3 molekul asam lemak. Reaksi ini menghasilkan 3 ikatan ester dan melepaskan 3 molekul air atau H2O sebagai hasil sampingan. Hasil dari proses ini disebut trigliserida, yaitu bentuk utama lemak yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup dan bahan pangan. Lemak jenis ini bersifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, klorofrom, dan benzena. Dengan demikian, secara ester, lemak dapat diartikan sebagai senyawa ester alami antara gliserol dan asam lemak yang berperan penting sebagai cadangan energi, pelindung organ tubuh, dan penyusun membran sel. Secara kimia, lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Bentuk paling umum lemak di tubuh adalah trigelisida. Fungsi utama lemak antara lain sebagai sumber dan cadangan energi, melindungi organ vital, menjadi komponen membran sel, membentuk penyerapan vitamin A, D, E, dan K, serta berperan sebagai bahan dasar hormon. Lemak dibagi menjadi 3 kelompok besar: lemak sederhana, lemak kompleks, dan derivat lemak seperti kolesterol dan steroid. Lemak juga dibedakan menjadi lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh cenderung padat pada suhu kamar, sedangkan lemak tak jenuh biasanya berbentuk cair. Lemak yang kita makan dicerna di usus halus dengan bantuan empedu dan enzim lipase. Hasil pencernaan berupa asam lemak dan gliserol yang kemudian diserap dan dibawa ke jaringan tubuh. Sebagian besar asam lemak memiliki jumlah atom karbon genap, seperti asam palmitat dengan 16 atom karbon. Sebelum dioksidasi, asam lemak harus diaktifasi menjadi asil KOA dengan bantuan enzim dan energi dari ATP. Agar masuk ke matriks mitokondria, asil KOA dibantu oleh karnitin melalui 3 tahap transportasi. Setiap siklus beta oksidasi memotong 2 atom karbon, lalu menghasilkan 1 molekul asetil KOA, FADH2, dan NADH. Di tahap pertama, asam lemak yang sudah menjadi asil KOA akan mengalami penghilangan 2 atom hidrogen pada 2 karbon pertama di ujung rantai. Akibatnya, terbentuklah ikatan rangkap 2 antara 2 karbon itu. Reaksi ini menghasilkan FADH2, yaitu pembawa energi yang nanti akan masuk ke rantai transport elektron. Selanjutnya, setelah terbentuk ikatan rangkap, sekarang air akan masuk ke rantai. 1 atom hidrogen dari air menempel di 1 karbon lainnya, dan gugus OH menempel di karbon satunya lagi. Hasil ini, ikatan rangkap tadi berubah menjadi gugus hidroksi atau rangkap OH. Di tahap ketiga, gugus rangkap tunggal OH tadi dioksidasi lagi menjadi gugus karbonil. Proses ini melepaskan 2 elektron dan 2 proton yang ditangkap oleh NAD+ membentuk NADH. Pada tahap terakhir, enzim tiolase mementong rantai asam lemak di antara 2 karbon yang tadi dioksidasi. 1 molekul asetil CoA dilepaskan, sedangkan sisa rantai asam lemaknya akan masuk ke siklus berikutnya untuk dipecah kembali, begitu terus sampai seluruh rantai jadi asetil CoA. Contoh oksidasi palmitat
C16. Asam palmitat dengan 16 karbon akan melalui 7 kali siklus beta oksidasi menghasilkan 8 molekul asetil CoA. Masuk ke siklus Krebs dan rantai transport elektron. Setiap asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs dan rantai transport elektron menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Siklus Krebs terjadi dalam mitokondria. Proses ini berfungsi untuk menghasilkan energi dari asetil CoA yang berasal dari pemecahan lemak, protein, dan karbohidrat. Ada 8 tahapan utama dalam siklus ini. Tahap pertama dimulai saat asetil koenzima yang punya 2 atom karbon bergabung dengan oksalos asetat yang punya 4 karbon. Gabungan keduanya membentuk senyawa baru bernama asam sitrat yang punya 6 karbon. Enzim A dilepaskan dan enzim yang bekerja di sini adalah sitrat sitase. Selanjutnya, pada tahap kedua, asam sitrat diubah menjadi isositrat. Di tahap ini, tidak ada pengurangan karbon, hanya terdapat perubahan bentuk molekul. Perubahan ini terjadi lewat 2 langkah, yaitu dehidrasi dan hidrasi, dengan bantuan enzim akunitase. Tahap ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. 1 karbon dilepaskan dalam bentuk CO2, dan pada saat yang sama, NAD+ menangkap elektron untuk mengubah menjadi NADH. Enzim yang membantu proses ini ialah enzim isositrat dehidrogenase. Tahap keempat, alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A. 1 karbon lagi dilepaskan sebagai karbon dioksida dan NADH kembali terbentuk oleh NAD+. Pada tahap ini, koenzim A kembali masuk ke dalam reaksi. Enzim yang bekerja adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat. Koenzim A dilepaskan dan fosfat anorganik bergabung dengan GDP, membentuk GTP. GTP ini bisa diubah menjadi ATP, yang merupakan energi langsung untuk sel. Enzim yang berperan adalah suksinil koenzim A sitase. Tahap ke-6, suksinat diubah menjadi fumarat. Dalam proses ini, 2 elektron dilepaskan dan ditangkap oleh FAD, membentuk FADH 2 kali. Enzim yang bekerja adalah suksinat dehidrogenase. Tahap ke-7, fumarat akan diubah menjadi malat. Tahapan ini melalui proses hidrasi, yaitu penambahan air ke dalam molekul. Enzim yang bekerja adalah fumarase. Tahap terakhir, malat diubah kembali menjadi oksalosetat. NAD+ kembali menangkap elektron dan membentuk NADH. Enzim yang bekerja adalah malat dehidrogenase. NADH dan FADH 2 kali merupakan hasil dari proses sebelumnya seperti siklus Krebs. Namun, keduanya belum bisa langsung digunakan sebagai energi oleh tubuh. Karena itu, tubuh akan mengubah menjadi ATP, bentuk energi yang siap dipakai oleh sel. Proses ini melalui tahapan yaitu rantai transport elektron dan kemiosmosis yang berlangsung di dalam mitokondria. Pada membran dalam sel terdapat fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubikonoin, siktokrom C, dan enzim ATP sintase. Disebut transfer elektron karena terjadi suatu perubahan protein ke protein lainnya dan oksigen berperan sebagai penerima elektron yang terakhir, akan membentuk H2O. Setiap hidrogen yang melewati ATP sintase akan disebut oleh kemiosmosis. Pada tahapan pertama, NADH akan melepaskan elektron berubah menjadi NAD+. Elektron ini akan masuk ke dalam kompleks protein pertama, kemudian diteruskan ke koenzim Q atau ubikonoin. Selanjutnya, elektron berpindah ke kompleks protein 3, lalu ke sitrokrom C, dan akhirnya ke kompleks protein 4. Saat melewati kompleks 1, 3, dan 4, elektron tersebut mendorong keluarnya ion H+ atau proton ke ruang antar membran.
Oksigen di akhir rantai akan menangkap elektron dan dua ion H+ untuk membentuk air atau H2O. Ion H+ yang terkumpul tadi kemudian akan mengalir kembali ke matriks mitokondria lewat ATP sintase. Saat pergerakan ini akan menghasilkan 3 ATP dari setiap NADH. Berbeda dengan NADH, FADH 2 kali akan melepaskan elektron ke kompleks protein kedua, lalu diteruskan ke koenzim Q, kemudian kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Namun, FADH tidak melewati kompleks 1, sehingga hanya memompa ion H+ lewat kompleks protein 3 dan 4. Akibatnya, energi yang dihasilkan akan lebih sedikit, yakni sekitar 2 ATP per molekul FADH 2 kali. Transfer elektron berlangsung secara berurutan dari satu kompleks protein ke kompleks lainnya, hingga akhirnya elektron tersebut diterima oleh oksigen sebagai penerima terakhir. Karena itu, proses ini disebut rantai transfer elektron. Sementara itu, saat ion hidrogen H+ yang sudah menumpuk di ruang antarmembran mengalir kembali ke dalam matriks melalui enzim ATP sintase. Energi dari aliran ini digunakan kembali untuk membentuk ATP. Proses tersebut dinamakan kemiosmosis. Hasil energi, satu molekul palmitat dapat menghasilkan sekitar 129 ATP, menjadikannya sumber energi yang sangat efisien dibandingkan glukosa. Dampak kelebihan dan kekurangan lemak. Kelebihan lemak dapat memicu obesitas dan penyakit jantung, sedangkan kekurangan lemak dapat mengganggu fungsi tubuh. Proses beta oksidasi adalah kunci tubuh dalam mengubah cadangan lemak menjadi energi. Lemak sangat penting bagi kesehatan, tetapi harus dikonsumsi seimbang agar tubuh tetap sehat dan bertenaga. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Sayonara!